Em, Halo If, Hai Kak, halo If, iya, cantik banget sih malam ini kayaknya. makasih. Kamu Iya, apa aku kabar nih malu. If? Kenapa malu sih? Aduh, bentar Kak. Kenapa kamu malu? Coba kasih tahu dong. Malu, emang aku pemalu, aku tuh introvert. Coba bener nggak tuh fansnya If? Coba emang If beneran pemalu ya anaknya? Kayaknya enggak deh. Aku lihat video-video Enggak lah, kamu di kan YouTube kalau kayaknya enggak pemalu deh. kalau di stage kan kayak harus apa ya? Harus semangat gitu. Harus dong. Nah, by the way kamu apa kabar nih If? Aku baik. Kakak apa kabar? Aku juga baik, alhamdulillah. Makanya bisa nemenin Sahib semua di sini buat live bareng sama If nih, seru-seruan. Sekarang If lagi sibuk apa aja nih? Aku lagi latihan sih barusan. Habis Cuman latihan. Wah, seru sekarang sih banget. paling kayak cuman teater-teater aja sih. Sama nanti ada request hour. Oke, jadi masih tetap produktif ya, walaupun sekarang kita lagi di masa pandemi kayak gini ya. Iya dong. Iya dong, Kebetulan If harus lagi dong. jobnya banyak banget nih. Bercanda Kak, Bagus bercanda. dong. Oke, ini kalau misalnya ngelihat dari wajahnya If, kita udah pasti udah tahu nih kalau If itu masih muda banget nih. Kayaknya tuh baru tahun lalu ya berarti If dapat dapat KTP ya, baru 17 tahun tuh 2020 ya nggak sih? Iya, bener. Nah, benar. Nah, berarti If ini bisa dibilang termasuk salah satu member termuda di JKT48 nih, di generasi kelima. Apa sih rasanya jadi yang paling muda, If? Kasih tahu dong. Eh, Gimana ya? Sebenarnya seneng sih kayak jadi banyak yang deketin gitu. Karena kan kayak mungkin nganggepnya kayak aku adik gitu kan. Kayak senior-seniornya. Cuman kadang-kadang emang agak nyebelin. Gara-gara ya pasti diisengin. Karena kan kayak, ih dia paling kecil nih, dia lucu gitu. Pernah diisengin kayak gimana tuh, If? Eh, Paling disenginnya apa ya? Dulu tuh di JKT ada yang namanya Devil's Attack Kak. Namanya tuh Kak Dela, Kak Saktia sama Kak Sisil. Nah kebetulan waktu itu tuh lagi pengen ada acara di luar gitu kan. Terus aku kayak diisengin gitu di dalam bis. Kayak disuruh ketok-ketok lah, ada pintu ceritanya gitu-gitu. Wah, lucu banget ya. Oke, nih. Selain kamu jadi yang paling muda, kamu ini kan debut tuh udah dari mulai 13 tahun ya. Berarti kan masih sekolah. Berarti kan masih sekolah nih. Nah, susah nggak sih bagi waktu antara kegiatan kamu di JKT48 sama pendidikan kamu nih? Susah, susah banget karena eh, dulu aku tuh masuk JKT pas aku SMP kelas 2. Terus kayak ya aku emang bener-bener gak tahu cara ini gimana ya kalau gue ada latihan, kalau misalnya aku ada teater juga gimana gitu. Terus kan juga lagi kayak udah mau naik kelas 3 jadi harusnya tuh kayak lebih serius itu kan di sekolah. Cuman kayak di sekolah aku kerjanya tidur doang gara-gara ya emang ngantuk. Tapi kayak ya udah sih. Paling kayak kalau ada ulangan, aku belajarnya tuh pas pelajaran sebelum ulangannya itu gitu. Oke, jadi tapi tetap berusaha untuk seimbangin antara sekolah sama karir ya berarti. Ya, betul. Harus dong. Ini dari tadi banyak banget yang komen, If kok tumben apa namanya kalem katanya gitu. Berarti sebenarnya nggak pemalu dong. Enggak, sebenarnya aku pemalu, Kak. Tapi karena di JKT harus eh, terbuka gitu. Jadi ya udah, aku harus petakilan aja biar dapat image-nya gitu. Emang image kamu gimana tuh, If? Image aku kayak gimana ya? Petakilan aja sih. Takilan. Itu mungkin emang emang udah ada dalam diri kamu mungkin. Cuman baru sekarang akhirnya terkuak nih. Iya nggak Ya, sih? mungkin kali ya. Tapi itu aku tuh bisa petakilan kalau misalnya sama orang yang udah deket. Kalau misalnya kayak baru baru deket mah aku pasti diem banget. Berarti sama kayak aku. Ih, nyama-nyamain. Wede. Oke, tadi kan kita ngomongin soal debut nih ya.
Share juga dong pengalaman manggung pertama kali sama JKT48. Gimana rasanya? Pengalaman perform maksudnya. Iya, perform pertama kali sama JKT48. Eh, Pas perform dulu tuh bawain setlist Pajama Drive. Nah itu menurut aku agak lumayan susah sih, karena kan emang baru masuk JKT juga. Terus tiba-tiba langsung dapet setlist, gak ada kayak latihannya dulu gitu loh, latihan nari yang nari bebas gitu, bukan lagu JKT. Gak ada waktu itu. Jadi kayak agak sulit sih sebenarnya. Tapi uh, berjalannya waktu aku bisa sih. Cuman paling kayak uh, aku agak susah tuh kalau mainin ekspresi kalau lagi perform. Sampai sekarang apa gimana tuh? Sampai sekarang sih. Nggak apa-apa, itu berproses ya If ya. Iya, Pasti nanti seiring perlu berjalannya proses. waktu juga makin petakilan ya, mungkin nanti performnya. Oke, by the way nih dari tadi ngomongin petakilan, ini aku juga kemarin sempat kepoin apa namanya Twitter kamu. Dan dari kemarin-kemarin juga sebenarnya aku udah live sama beberapa member JKT48 juga, dan emang pasti selalu seru nih kalau kepoin member-member JKT48 di Twitter nih. Salah satunya kamu nih, aku kepoin Twitter kamu, terus aku nemuin beberapa tweet yang lucu banget. Nah, aku mau bacain tiga tweet nih, nanti kamu ceritain ya, kenapa kamu nge-tweet itu waktu itu. Ya, Oke, ini yang pertama nih. Aku suka WWE sama UFC. Ini tweet baru banget, baru 6 Juni 2021. Kamu tuh suka banget sama olahraga yang kayak gitu, apa gimana tuh, If? enggak. Jadi aku tuh dulu itu tuh sebenarnya nontonnya dulu. Aku pas sebelum masuk JKT, aku tuh suka nemenin kakek aku nonton WWE sama UFC. Kayak seru aja gitu, berantem-berantem. Cuman kayak kadang kayak sadis sih emang. Cuman ya seru gitu. Gitu sih paling. Wah, ini nggak agak kurang cocok ya sama image kamu yang katanya pemalu Iya, ya, tapi ternyata diam-diam emang. suka WWE sama UFC. Wow, menarik nih, menarik. Nih, tweet yang kedua nih. Kayaknya kaki aku panjangnya nggak sama deh. Kaki aku nginjekes ngegantung. Giliran kopling B aja. Coba tuh, kenapa waktu itu nge-tweet itu? Aku lagi belajar mobil sekarang-sekarang ini karena kan udah 17 tahun. Jadi biar gak ngerepotin kakak aku buat ngantar jemput kalau misalnya teater. Jadi aku belajar mobil juga. Cuman sekarang tuh uh, kayak aku baru belajar mobil tapi udah disuruh kayak masuk gang. Jadi kayak kiri aku ada got, sebelah kanan aku juga ada mobil kayak gede gitu. Kan jadi kayak aku stres gitu ya. Tapi ya bisa lah lama-lama nanti. Tapi kenapa bisa sampai kepikiran kakinya panjang sebelah? Gimana tuh? Karena aku nginjek gasnya kayak ngegantung gitu kak. Tapi giliran nginjek kopling, aku kayak nyampe terus enjoy gitu nginjek koplingnya. Mungkin belum terbiasa aja kali ya buat belajar nyetir. Nanti mungkin akhirnya kakinya ternyata sama gitu, bisa enggak ngegantung juga. If by the way tadi ada yang nanya nih, katanya kamu jagoin siapa di WWE? Aku nggak punya jagoan sih. Cuman aku suka WWE. Sampai Seru gitu. sekarang atau dulu aja nontonnya? Sekarang mas saya kan udah sibuk JKT, jadi aku udah nggak nonton lagi. Tapi tetap seru lah ya kalau misalnya sekali nonton lagi ya. Iya, Oke, ini tweet yang ketiga nih. Siapa di sini cewek yang ketawa kayak mesti tepok-tepok teman di sebelahnya? aku Kamu kayak gitu ya? iya kayak itu udah refleksnya aku kalau ketawa tuh pasti kayak gitu, nabok orang Pernah atau enggak kayak ngedorong gitu. pernah ada yang Kakak gitu kaget juga nggak? nggak kak? Kadang-kadang sih, tapi kayaknya nggak se ekstrim kamu deh kayaknya. Tapi pernah nggak sih ada yang kaget sama kebiasaan kamu yang ini? Enggak sih, karena aku biasa ngelakuin itu sama orang yang udah aku kenal deket, terus gak yang baperan, jadi kayak ya udah. Tapi nggak pernah ada yang marah, misalnya kayak mukulnya kekencengan gitu. Saking uh, lucunya, ketawanya gitu. Nggak Paling pernah. kayak apaan sih lu, gak jelas gitu, tapi nggak berantem, nggak diomelin.
Cuma bercanda-bercanda aja palingnya. Nah, tadi tuh kita udah dapetin banyak banget nih info, kita gali dari If langsung. Nah, ini juga kamu bisa langsung dapetin info-info menarik soal JKT48 di program atau di konten eksklusif bareng sama HIP 500. Nah, ini banyak banget nih info-info seputar JKT48 dan salah satunya tentang If nih. Kalau misalnya pengen, kamu bisa langsung ke bintang 500, bintang 48 pagar. Ya bener nggak sih, If? Coba dong Betul. ajakin teman-temannya buat pada ikutan nih. Jadi jangan lupa ketik ketik bintang 500 bintang 48 pagar. Dan jangan lupa pakai hashtagnya ngehip bareng JKT48. Benar gak Kak? Benar. Nah, ini aku sebutin ulang lagi ya dari awal. Jadi buat kamu yang langsung pengen langganan konten eksklusif JKT48 sama HIP 500, bisa langsung ketik bintang 500 bintang 48 pagar langsung dari nomor Telkomsel kamu. Terus kita juga ada hadiah nih yang seru banget. Jadi kamu bisa dapetin saldo elektronik masing-masing 500.000 untuk 6 pemenang. Dan serunya lagi ada tiket konser online JKT48 untuk 10 pemenang. Jadi ini buat para fansnya If terutama nih yang mau nonton keseruannya JKT48 langsung ke bintang 500 bintang 48 pagar. Terus jangan lupa juga nih challenge-nya ikutan. Jadi langsung aja upload foto aksi panggung ala JKT48 dengan caption terbaik versi kamu. Terus jangan lupa juga tag fotonya ke @hip500, @telkomsel, dan @funweb_co. Infonya juga bisa langsung kamu cek di hashtag ngehip bareng JKT48. Langsung ikutan karena programnya masih sampai 9 Agustus 2021. Jadi masih lama ya, masih sekitar ya adalah 2 bulan lagi ya. Keren. Oke, harus ikutan pokoknya. Nah, kita balik lagi nih ke ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya sohib di rumah atau yang lagi nonton mau nanya-nanya ke If, boleh banget. Nanti mungkin akan dibacain langsung ya sama If-nya. Dan akan dijawab nih pertanyaannya. Jadi langsung aja nih. Oke, ini kita sambil nunggu pertanyaan dari sohib di rumah. Nih aku mau nanya dulu nih. Tadi kita tuh udah ngobrolin soal tweet yang lucu nih dari If. Nah, sekarang aku mau nanya nih, ada nggak sih kejadian lucu yang pernah kamu alamin saat perform sama JKT48? Pernah. Sumpah Gimana aku pernah tuh? nyungsep pas lagi perform. Wah, Tapi gimana tuh itu ceritanya? itu belum ada apa-apanya dibanding aku waktu itu JKT48 tuh lagi ngadain sirkus di Balikpapan. Kayaknya di Balikpapan deh. Terus aku tuh bawain tim T waktu itu lagi sama tim T bawain lagu pesawat kertas 365 hari. Terus itu emang blockingannya dibikin bebas sama koreografer JKT kan. Nah, aku juga kagak tau kenapa aku nggak ikutan mundur. Jadi kayak aku di depan sendirian, udah sendirian di depan, udah telat ke belakang. Terus gerakannya juga salah, gerakan akhirnya. Dan itu sampai yang kayak kakak kelas aku tuh tahu gitu, kayak semuanya ya udah Kak gitu. Aku udah gak ngerti lagi. Aku kalau nonton video itu malu banget Masih asli. malu ya? Masih malu ya? Iya malu Malunya masih banget. ke bawah. Karena emang bener-bener kayak rame gitu. Jadi aku malu. Kalau yang pas nyungsep gimana tuh ceritanya tuh? Kalau pas nyungsep tuh lagi pensi di sekolah. Iya lagi pensi di sekolah. Terus karpetnya tuh licin. Terus aku juga kayak kakinya agak kepelitek gitu. Terus ya udah nyungsep agak kayak nyerosot gitu. Itu tapi kamu cuma sendiri kan nyungsepnya kan? Nggak apa Iya sendiri, ngajak-ngajak orang masa kan? rame-rame. Siapa tahu Sendiri. ngajak Tapi orang. untung di paling belakang blockingnya aku. Tapi tetap aja sih kelihatan. Pas nyungsep itu lebih ke sakit atau lebih ke malu waktu itu? Lebih ke malu. Biasanya gitu ya kalau jatuh ya. Iya, Sakitnya sih nggak seberapa sebenarnya. Cuman malunya iya. itu, apalagi Malunya pas itu lagi kayak udah perform nggak kan. ada obat. Oke, ini seru banget nih pengalamannya If nih. Nah, tadi If berarti juga sempat salah koreo ya pas lagi perform ya. Benar nggak? Betul. Pernah kejadian lagi nggak tuh? Saking nervousnya gitu. Uh, Sebenarnya kalau salah koreo tuh agak biasa karena emang pasti semua member tuh pasti pernah gitu kayak salah koreo. Cuman yang bikin malu tuh kayak waktu itu semuanya bener-bener kayak udah mundur,
aku tuh nggak mundur sama sekali. Jadi kayak, aduh gue ngapain sih? Itu saking nervousnya atau gimana tuh, If? Saking nervous sama kayak terlalu asik menyapa fans-fans tuh deh. Wede, fansnya banyak banget nih kayaknya nih yang disapa Iya, nih. banyak banget berlimpah. Oke nih, ngomong-ngomong soal nervous nih, ada nggak sih ritual tersendiri yang biasa dilakuin sama If sebelum perform? Eh, nggak ada sih. Nggak tahu kenapa aku tuh akhir-akhir ini kalau misalnya perform selalu selalu deg-degan. Terus deg-degannya tuh yang kayak udah nggak wajar. Bahkan sampai kayak kajinan, ada member namanya kajinan, dia tuh kayak bilang, ah lu nggak jelas banget tuh nggak sih? Padahal kayak udah bawain itu berkali-kali, tapi aku masih deg-degan. Aku juga nggak tahu kenapa. Tapi aku biasa kok kayak gitu sih, kayak ya udah aku paling minum biar nggak gitu deg-degan, sama jalan aja, jalan sana sini gitu. Wah, berarti nggak ada ya ritual tersendiri misalnya harus ngapain dulu gitu? Iya, nggak ada. Nggak ada, oke. Nah, kita lanjut lagi nih, tapi mungkin kita cek dulu nih ada yang nanya nggak sih dari Sohib semua? Ini kayak rata-rata nih aku melihat masa depanku, katanya gitu. Takut banget. Ada juga nih yang bilang, if mundur sana mundur cantiknya kebangetan, katanya gitu. Makasih ya. Wah, ini ayo dong kalau misalnya mau nanya langsung boleh loh ke If. Jangan malu-malu, jangan jangan jadi pemalu kayak If loh. Oke, sambil nunggu pertanyaan dari Sohib, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih, balik ngobrol lagi. Ini masih banyak banget sih pertanyaan yang seru nih buat If dan bikin penasaran di akunnya juga gitu. Nih, salah satunya nih, kamu kan masih muda banget nih. Ada nggak sih satu hal yang kamu cita-citain banget nih di masa depan? Aku pengen, cita-cita aku ya, Iya dong. aku pengen, uh, aku kan kuliahnya desain interior. Aku tuh pengen aku menjadi desainer yang apa ya, yang bisa dikenal karena desainnya bagus banget nih desainernya gitu. Jadi aku lebih pengen kayak gitu sih. Amin. Kita doain bareng-bareng semoga kuliahnya juga Amin. lancar ya. Amin. Tapi susah nggak sih If apa kuliah desainer interior gitu? Aku nggak tahu, aku belum mulai kuliah. Oh, belum mulai. Berarti nanti semoga cita-citanya tercapai ya. Ini Amin. juga pas banget nih ada yang nanya kuliah ngambil jurusan apa katanya gitu. Ini ada yang nanya juga nih, pilih jadi idol atau jadi pebisnis? Ini mungkin pertanyaannya nanti buat masa depan nih kira-kira nih. Kalau dari If sendiri gimana? Aku kayaknya pebisnis deh. Kira-kira mau bisnis apa nih? Selain jadi desainer interior nih tadi cita-citanya. Bisnis apa ya? Bisnis rumah deh. Properti ya, berarti masih Iya. relate lah sama desain interior lah. Kita doain aja bareng-bareng nih. Ini kayaknya dari tadi banyak yang komennya cowok ya. Iya. Memang, yang demen JKT kebanyakan cowok, Kak. Ini ada yang nanya juga nih. Mana ya, bentar. Tadi, If kapan showroom lagi katanya. Aku nggak tahu, aku lagi sibuk teater. Jadi kalau misalnya aku sibuk teater, pas lagi di rumah tuh kayak aku lebih milih buat istirahat. Nanti showroomnya kapan-kapan lagi ya. Jadi tungguin aja. Oke, ini ada yang nanya juga nih dari Ignatius Ivan 123. Ada kepikiran pengen rambut pendek gak? Eh, enggak. Sebenarnya aku waktu itu awal-awal masuk JKT aku rambut pendek. Cuman sekarang gara-gara corona kan aku kayak nggak potong rambut gitu kan. Terus panjang. Terus sekarang kayak pas ngeliat, ih aku suka rambut panjang. Jadi aku nggak mau potong rambut. Pengen sepanjang apa nih nanti If? Eh, Sebenarnya pengen sih panjang banget kayak Kasiska gitu, tapi kayaknya aku nggak bisa karena terlalu panas.
Di Jakarta gerah ya, panas ya. Iya. Oke, nah kita balik lagi nih ngobrolin cita-cita lagi. Nah, tadi kita kan udah ngomongin cita-citanya If nih. Nah, sekarang kita ngomongin cita-cita nyanyi bareng sama artis idola nih. Kira-kira ada nggak sih satu penyanyi atau satu artis yang kamu idolain banget dan kamu tuh pengen banget nih nyanyi bareng sama dia atau kolaborasi sama dia? Aku nggak ada idolain penyanyi sih, Kak. Aku mengidolakan selebgram. Siapa tuh kira-kira? Fadil Jaidi. Wah, lucu banget ya konten-kontennya ya. Iya, dia kayak natural gitu kalau ngelucu. Jadi yang bukan yang kayak settingan-settingan gitu, kayak apa adanya aja gitu. Nah, kira-kira kalau bisa collab sama Fadil Jaidi, kamu mau bikin konten apa nih, If, kira-kira nih? Kebayang nggak tuh? Enggak deh, aku nonton nonton videonya dia aja. Kenapa tuh? Kenapa nggak mau collab? Eh, enggak ah, malu. Sebenarnya aku udah DM-DM-an tau Kak sama dia. Wah, ngomongin apa tuh, If? Ngajakin collab atau gimana tuh? Waktu itu aku tuh lagi suka sama pertemanannya Fadil Jaidi yang namanya Samsolese kan. Nah aku Mhm. tuh nonton di rumah, terus kayak pas aku nonton, ih seru juga gitu. Terus akhirnya aku komen, enggak, aku reply story dia, ih lucu banget gitu. Ternyata dibales kayak, Dede JKT gitu. Terus akhirnya kayak DM-an agak lumayan panjang. Wah, tapi pasti nih fansnya JKT atau fansnya If pasti penasaran nih kalau misalnya nanti bisa collab. Aku sih doain aja sih supaya If nanti siapa tahu bisa collab lah sama Fadil Jaidi ya. Tapi walaupun nggak tahu sih sebenarnya mau bikin konten apa. Iya bener banget. Oke, nah ngomong-ngomong soal idol juga nih, ada nggak sih suka dan dukanya jadi seorang idol nih, menurut versinya If? Suka dukanya ada sih. Sukanya dulu deh, sukanya apa? Sukanya tuh di JKT tuh enak sih menurut aku karena eh dari kayak fasilitasnya gitu ya udah ada, karena udah punya teater. Terus membernya juga seru gitu, bukan yang awalnya sih emang nggak kenal sih, cuman kalau makin lama tuh kayak lebih gampang aja gitu kayak bersosialisasinya. Aku senang. Kalau dari fansnya aku juga seneng karena fansnya juga yang ngedukung membernya banget, apalagi sekarang kan cuman 33 member kan, jadi kayak makin solid gitu. Itu sukanya berarti. Kalau dukanya apa nih kira-kira If? Dukanya uh, dukanya apa ya, aku punya image yang belum tentu bisa disukain sama semua orang. Kayak misalnya aku so asik sama member lain gitu, aku bercanda mungkin menurut member itu tuh kayak ya udah ini if emang kayak gini nih, tapi dari fansnya itu belum tentu bisa nerima. Jadi kadang kalau kayak gitu aku suka di gimana ya, suka diomelin lah sama fansnya gitu. Ya, namanya netizen ya. Iya. Nah, tapi ini tadi ada yang nanya juga nih, If, berhubungan sama yang barusan kamu mention, kamu sering bacain DM dari fans gak sih katanya? Aku suka banget. uh, Suka kamu bales-balesin gak tuh? Apalagi apa, Suka dibales-balesin gak tuh DM-nya? nggak boleh Kak. Ah, nggak boleh. Tapi ada nggak sih satu apa namanya DM atau komen dari fans kamu yang sampai sekarang tuh masih keinget terus gitu? Karena berkesan banget gitu. Ada. Apa tuh? Hmm, Kalau dia boleh DM di-share. aku, dia fotoin skripsinya dia nulis nama aku di skripsinya. Katanya Wow. karena aku udah jadi sumber semangat dia gitu. Wow, keren banget emang Keren If. sih. Terbaik, terbaik. Oke, nah kita nggak kerasa banget nih saking serunya ngobrol. Kita udah hampir setengah jam bareng-bareng sama If di sini. Kita ngobrol-ngobrol bareng.
Nih sayang banget nih karena waktunya juga terbatas. Kita harus berpisah nih sama Eve. Tapi tunggu dulu nih, terakhir ada nggak sih yang mau disampaikan buat Sohib di rumah nih dari Eve atau buat fansnya di rumah yang lagi nonton hari ini? Eh, Semoga dari kalian ada yang ini lomba kan ya kak? Iya bukan sih? Iya, challenge lah mungkin ya kita Oh bisa challenge. bilang. Ya semoga kalian bisa menang ya guys, bisa dapetin hadiahnya. Terus Amin. juga bisa pakai Telkomsel. Wajib dong kalau itu nih. Aku Iya, kerudung aku udah wajib merah nih, itu. udah Telkomsel banget nih kayaknya nih. Betul. Terus juga Oke. harus selalu dukung JKT48. Wajib dong. Nah, buat ngedukung JKT48, kamu juga bisa nih langsung ke bintang 500 bintang 48 pagar. Karena di situ kita punya banyak banget info seru soal member-member JKT48 yang pasti nggak bakal kamu dapetin dari manapun. Dari YouTube nggak, di YouTube juga nggak ada. Pokoknya nggak ada di manapun, cuma ada di 500. Jadi langsung aja ke bintang 500 bintang 48 pagar. Terus jangan lupa juga nih ikutin challenge-nya dengan upload foto aksi panggung ala JKT48 dengan caption terbaik versi kamu. Terus jangan lupa juga tuh fotonya di tag ke @hip500, @telkomsel, dan @funweb_co. Lumayan banget nih kamu bisa dapetin hadiah berupa saldo elektronik masing-masing 500.000 untuk 6 pemenang. Dan ini yang paling serunya lagi, bisa dapetin tiket konser online JKT48 untuk 10 pemenang. Jadi totalnya bakal ada 16 pemenang. Jadi buruan langsung ke bintang 500 bintang 48 pagar sekarang juga, mumpung programnya masih sampai 9 Agustus 2021. Oke. Wah, seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Eve, tapi sayang banget karena waktunya juga terbatas, kita harus berpisah. Makasih banget pokoknya Eve udah nemenin Makasih kak. Sahib semua ngobrol-ngobrol seru banget nih hari ini. Kita juga dapat banyak banget inspirasi dari Eve. Dari seorang Eve yang imut, lucu-lucu, dan baik hati ini. Terima kasih banget Eve. Semoga karirnya lancar dan semoga nanti kuliah desain interiornya juga bisa tercapai. Semoga semua yang Amin. kamu lakuin sekarang juga lancar dan kamu pastinya sehat-sehat selalu. Kakak juga sehat selalu. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi, Eve. Selamat malam. Makasih. Dadah.